bahkan yang selalu melempari kotoran, sampah di depan rumah Nabi Muhammad. Orang Yahudi kafir, ketika sampah tersebut berhari-hari tak pernah lagi didapati Nabi, Nabi tanya, kemana tuh kabarnya fulan bin fulan? Innahu marid ya Rasulullah, dia sakit wahai Rasul. Nabi pun menjenguknya. Nabi menjenguknya. Nabi nggak bilang, oh bagus dah kena kualat saya tuh. Enggak. Nabi Muhammad nggak bilang juga akhirnya dia kena getahnya juga. Enggak. Hati penuh rahmat, hati penuh cinta. Dijenguknya orang tersebut, pemuda itu. Dan Nabi jenguk juga bukan buat nyukur-nyukurin. Tahu kan? Kalau kamu berbuat sama saya kayak gitu, sekarang udah tahu kan hasilnya. Enggak gitu. Nabi dengan penuh kasih sayang meletakkan tangannya di dahi anak tersebut, meletakkan tangannya di tangan pemuda itu. Sambil senyum, Nabi mendoakannya dengan segala kebaikan. Tapi Nabi juga tahu bahwa anak ini umurnya tidak lama lagi, maka Nabi mengajaknya masuk Islam. Allah taslim taslam. Nah, masuk Islam aja yuk. Kamu akan selamat. Dari sini kita tahu betapa sangat tingginya kasih sayang Nabi Muhammad kepada siapapun. Bu, kadang-kadang nih ya, kadang-kadang apalagi kalau bukan orang yang ngaji, nggak banyak kenal tentang syariat agama Islam yang murni, atau ngaji tapi bukan dari orang-orang yang tepat. Kalau kita disakiti, makanya ini pentingnya kita berguru kepada yang memang benar-benar mengerti ilmu agama, benar-benar belajar dari orang-orang yang mengamalkan Islam dengan benar-benarnya, berusaha mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya. Kadang kalau kita nggak ngaji pada orang yang tepat, atau sekalian nggak ngaji, kalau kita disakiti, kita suka bilang nggak apa-apa deh di dunia sih saya maafin, tar di akhirat. Ada yang begitu? Orang Kudus ada yang begitu? Kadang kita kayak nggak rela kalau orang yang sudah sebegitu jahatnya sama kita atau sama orang lain di akhiratnya masuk surga gitu. Kayak kita pelit bahkan untuk urusan surga yang bukan milik kita. Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad ngajarin kita, bahkan kepada orang yang tangannya selalu meletakkan sampah, dan teman-teman sekalian, sampahnya tuh bukan sampah kering daun-daunan yang gampang dibersihin. Itu kayak kotorannya binatang, darah-darahnya kambing, bagian-bagian dalamnya isinya kambing tuh. Itu kan yang kayak begituan tuh diletakkan di depan pintu rumah Nabi Muhammad sehingga membuat aroma yang busuk dan kotor rumahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tiap hari bersihin tuh sampah, nggak pernah ngomong apa-apa. Sekali-kalinya ngomong, sesudah beberapa hari kok nggak ada sampah. Itu pun yang diomongin Nabi, kemana ya tuh orang kok nggak kelihatan, kata Nabi. Sakit tuh hai Rasul,
dijenguk sama Nabi Muhammad. Ini hati luar biasa. Ya Allah,